By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Duh, udah lama nih kayaknya nggak review film Jepang. Pastinya Jepang-Jepang horor yang penuh dengan kengerian dan keimutan. Film ini diangkat dari cerita legenda Jepang tentang hantu yang gemar memotong badan korbannya menjadi dua bagian. Seru bukan? Oke lah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Film ini diawali dengan scene seorang wanita yang baru saja pulang kerja di malam hari. Lalu ketika ia sedang berada di dalam bis, tiba-tiba ia mendengar obrolan-obrolan bocil Jepang tentang hantu yang suka memotong-motong tubuh orang. Dan hal itu membuat risih dan menegur anak-anak tersebut, karena memang tidak sepantasnya anak kecil membicarakan hal-hal mengerikan seperti itu. Namun nyatanya, wanita itu hanya menganggap obrolan tersebut cuma candaan anak kecil saja. Biasalah kalau anak-anak sedengar-dengarnya aja dari cerita orang lain. Kemudian, ketika ia sudah turun dari bis, lalu ia melanjutkan dengan berjalan kaki. Ia berjalan melewati penyeberangan rel kereta api. Dan tiba-tiba angin berhembus lalu terdengar suara teke-teke. Ia pun sadar dirinya sedang diintai oleh sesuatu, lantas ia pun lari sekencang-kencangnya dan makhluk itu mengejarnya dengan sangat cepat. Untung saja ia berhasil bersembunyi. Setelah dirasa cukup aman, kemudian ia keluar dan nampaklah sosok tersebut di belakangnya. Dan ia pun mati dengan badan yang seperti ditebas. Dan film teke-teke pun dimulai. Kemudian scene beralih ke sebuah sekolah SMP. Terlihat dua anak gadis yang bernama Kana dan juga temannya yang bernama Ayaka. Terlihat mereka sedang memperhatikan seorang pria tampan di luar jendela. Lelaki itu terkenal karena ia adalah seorang kapten sepak bola. Dan Ayaka menyukai lelaki itu. Lantas ia menyuruh Kana untuk mencomblangkannya. Karena Ayaka tahu Kana sudah cukup kenal dengan lelaki tersebut. Lantas Kana pun datang menghampiri lelaki tersebut dan membicarakan maksud dari Ayaka kepadanya, yang ingin mengajaknya berkencan. Dan yang namanya lelaki, kalau ada cewek yang suka ya pasti dicoba dulu lah, nggak akan ditolak. Kemudian berita baik itu disampaikan kepada Ayaka dan Ayaka pun senang. Sore menjelang dan Kana pun pulang. Lantas ia mendapat telepon dari sepupunya yang tiba-tiba berada di kamarnya. Terlihat sepupunya sudah dewasa, mungkin sekitar anak kuliahan lah. Karena Kana akan ganti baju, sepupunya pun disuruh keluar. Ya, itu tadi adalah pengenalan tokoh yang ada di film ini. Singkat cerita, di keesokan harinya, tak disangka Ayaka pun jadian dengan cowok tersebut. Dan ia sangat senang. Lalu ia pun mengajak Kana untuk ikut di acara ngedate-nya nanti malam. Karena katanya, ia selalu grogi kalau jalan berdua sama cowok. Jadi ia mengajak Kana. Sesampainya di sana, mereka pun mengobrol. Lalu si cowok dengan bangganya memperlihatkan HP yang bisa nonton TV. Ya jelas, ini kan ceritanya di tahun 2009-an. HP yang ada TV-nya itu langka banget, dan mereka pun menontonnya. Terlihat, di acara TV itu sedang menyiarkan berita tentang seorang wanita yang tewas dengan badan yang terpotong. Kasus itu masih menjadi misteri. Lantas, si cowok itu membicarakan soal hantu teke-teke. Dan Ayaka pun sepertinya mengetahuinya, karena yang penasaran lantas mendengarkan cerita mereka. Yang katanya, jika ada seseorang yang sedang berjalan sendirian malam-malam, lalu terasa seperti angin yang berhembus, dan tiba-tiba terdengar suara teke-teke, sudah dipastikan ia sedang dalam intaian makhluk itu. Dan ketika kalian berbalik untuk melihat ke belakang, sudah dipastikan kalian akan mati dalam sekejap, terpotong menjadi dua bagian. Lalu Ayaka menambahkan katanya jika si korban selamat, ia juga akan mati 3 hari kemudian setelah bertemu dengan hantu teke-teke. Ya meskipun cerita itu hanya cerita urban legend saja, tapi orang-orang tidak sedikit yang mempercayainya. Singkat cerita, ketika Ayaka pergi ke toilet, ia melihat cowoknya mengajak ngobrol Kana. Ia pun cemburu. Biasalah cuy, anak SMP dikit-dikit cembokur. Lalu, ketika mereka pulang, Ayaka pun ngambek dengan menanyakan kepada Kana, apa kau benar tidak menyukai cowok tersebut? Kana bilang, ya kami hanya berteman saja kok. Namun Ayaka nggak percayaan.
Ia pun ngambek dan memilih pulang sendirian. Mereka pun berpisah di pertigaan jalan. Dan ketika Ayaka sedang berjalan, tiba-tiba tanda-tanda kedatangan teke-teke pun mulai terasa. Sontak ia panik dan melihat ke belakang. Ternyata ia melihat sosok makhluk yang tanpa badan. Ia pun panik dan tak sempat ia lari, ia pun langsung tersabet hantu itu dan mati seketika. Kecepatan hantu itu sudah tidak diragukan lagi cuy, cepet banget. Sekejap aja badan lu udah buntung. Singkat cerita, di keesokan harinya kabar kematian Ayaka sudah menyebar luas di sekolahnya. Karena yang mendengar kabar itu terlihat sangat terpuruk, ia pun diinterogasi oleh polisi. Terlihat cowok yang tadi pun sudah diinterogasi oleh polisi. Lalu giliran Kana yang diinterogasi. Ia pun ditanya perihal kejadian terakhir bersama Ayaka. Ia pun bilang bahwa dirinya dan juga Ayaka sudah berpisah di pertigaan jalan dan ia pun tidak mengetahui apa-apa lagi. Di dalam keterpurukannya, ia pun tak sengaja mendengar perkataan anak kecil tentang hantu teke-teke. Lalu, pada malam hari, Kana pun datang ke lokasi kematian sahabatnya itu. Ia membawa bunga untuk disimpan dan berdoa di tempat itu. Namun, ketika ia sedang berdoa, tiba-tiba tanda-tanda kemunculan hantu itu pun datang. Lantas ia teringat untuk tidak boleh menoleh ke belakang dan lebih memilih untuk menutup mata. Terlihat hantu itu seperti mengendus Kana. Dan karena Kana tidak menengoknya, lantas hantu itu pun hilang. Ia pun segera pergi dari tempat itu, namun ketika ia berjalan, tiba-tiba terdengar suara Ayaka yang memanggilnya. Dan refleks, Kana pun menengok ke belakang. Oh my god, si Kana malah nengok. Ternyata itu hanya pancingan makhluk itu saja supaya Kana menengok. Kana pun melihat sosok teke-teke itu yang akan bersiap mengejarnya. Kana pun lari sekuat tenaga sambil dikejar-kejar makhluk itu. Untung saja di pertigaan ia bertemu dengan mantan pacar Ayaka. Ia pun naik ke sepedanya dan ngebut. Terlihat teke-teke mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Dan karena panik mereka pun terjatuh. Dan ajaibnya teke-teke itu hilang, mungkin aja karena udah terlalu jauh dari teritorinya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Ia pun yakin bahwa Ayaka telah terbunuh oleh teke-teke. Lantas ia pergi ke perpustakaan untuk membaca buku tentang legenda hantu Jepang. Dan ia menemukan buku tersebut. Ia membuka tentang hantu teke-teke. Lalu ketika ia sedang serius membaca, tiba-tiba datang sepupunya mengagetkannya. Ia pun ditanya, apa kau juga suka dengan legenda hantu? Mereka pun berbincang-bincang, ternyata sepupunya pun tengah mencari tahu tentang pembunuhan tersebut. Entah karena apa. Kemudian Kana pun bilang bahwa ia pernah melihat teke-teke dan memberitahu sepupunya bahwa siapa yang pernah melihat teke-teke dan ia berhasil lolos, maka 3 hari kemudian ia akan mati. Lantas sepupunya pun membantu Kana. Mereka mengunjungi seorang sejarawan atau peneliti urban atau detektif apalah, yang jelas orang tersebut mengetahui sejarah dari teke-teke itu. Ia pun memberitahu bahwasanya teke-teke itu berasal dari seorang wanita yang bunuh diri di rel kereta api karena ia telah diperkaos oleh seorang lelaki. Dan kejadian itu terjadi sudah berpuluh-puluh tahun lalu ketika zaman perang. Wanita tersebut terkenal dengan kecantikannya, maka ia banyak yang suka. Dan para lelaki pun tertarik dengan dirinya. Lantas, Kana dan sepupunya disuruh untuk mencari informasi kepada kerabatnya saja, ditemani ajudan profesor tersebut. Lalu ia pun pergi dan cerita tersebut benar adanya. Katanya ketika wanita itu diperkaos, wanita tersebut masih perawan dan mengeluarkan darah, makanya wanita itu tidak suka dengan warna merah. Ya intinya wanita itu trauma dengan darah yang keluar ketika diperkaos. Ia pun depresi dan bunuh diri di rel kereta api. Singkat cerita mereka pun pulang. Lalu ajudan tersebut memberitahu bahwa ia pun percaya dengan kisah teke-teke itu dan memberikan informasi kepada Kana bahwasanya meski teke-teke sudah ada berpuluh-puluh tahun lalu, namun teror teke-teke itu gencar sekitar 6 tahun yang lalu. Diduga kuat karena batu nisan wanita tersebut dipindahkan seseorang. Ya, katanya dulu di tempat kematian wanita tersebut telah dibangun batu nisan untuk mengenang dan mendoakannya. Namun kini batu itu telah dipindahkan dan diduga kuat penyebabnya adalah itu. Mereka pun terfikirkan untuk mengembalikan batu nisan itu supaya teke-teke tidak membunuhnya. Tersisa beberapa jam sebelum malam tiba. Lantas Kana dan sepupunya pun mencari tempat di mana batu nisan dan rel kereta itu berada. Terlihat sepupunya pun ikut panik dan keceplosan.
Kalau kita tidak menemukan tempatnya, maka kita akan mati. Lantas Kana pun melongo. Hah, kita? Iya, ternyata sepupunya pun pernah melihat hantu teke-teke itu sekitar jam 8 malam. Di malam yang sama ketika Kana dikejar-kejar teke-teke di jam 7 malam. Jadi mereka harus bergegas menuju tempat itu. Kana mencari wilayah yang bernama Misaka dan ketemu. Namun ketika mereka sampai di sana, ternyata tidak ada apa-apa. Mereka hanya menemukan tanah kosong. Lantas ia kembali menelpon ajudan yang tadi dan bertanya. Ternyata si Kana salah dengar. Harusnya Mikasa, bukan Misaka. Aduh, bocil. Untung saja wilayah Mikasa tidak jauh dari sana. Dan mereka pun bergegas, karena waktu tersisa tinggal 1 jam lagi. Hingga mereka menemukan sebuah persimpangan. Mereka bingung dan kembali bertanya. Namun sialnya, ajudan terkena masalah. Ia ditangkap security karena dituduh maling di dalam kantor. Dan karena waktu yang mepet, sepupunya pun menyuruh Kana untuk menggunakan instingnya saja. Katanya, gunakanlah instingmu, aku percaya padamu. Cepat, kiri atau kanan? Kana pun merem dan bilang, ke kiri. Dan ketika mereka akan belok, terdengar HP-nya berbunyi. Itu adalah voice note dari ajudan yang tadi, yang memberitahu mereka harus ke kanan. Aduh, si bocil salah lagi. Untung aja nggak ke kiri. Mereka pun bergegas dan benar saja mereka menemukan sebuah rel yang sudah tidak digunakan. Dan mereka menemukan sebuah batu yang tergeletak dan bertuliskan nama itu. Dan di saat bersamaan, angin berhembus, tanda-tanda teke-teke sudah ada di sana. Mereka bergegas mendirikan kembali nisan yang jatuh itu. Dan untung saja waktunya tepat. Teke-teke itu tidak menyerang mereka. Akhirnya mereka merasa lega karena dirasa sudah selamat dari buruan teke-teke. Namun ketika mereka sedang berada di mobil, terlihat di belakang si teke-teke sedang berjalan ke arah mereka. Untung mereka sadar dan kabur. Mereka pun bingung kok masih ngejar, kenapa ya? Lantas Kana pun ingat bahwa memang teke-teke itu tidak suka dengan warna merah. Dan diperlihatkan ternyata korban-korban yang ditebas teke-teke itu pun mempunyai benda berwarna merah yang mereka kenakan. Sialnya mobil yang mereka kendarai pun berwarna merah. Kana dengan refleks mengangkat rem tangan dan teke-teke itu menabrak mobil sampai penyok. Mereka pun kabur dan berlari sambil membuang benda-benda merah yang menempel di badannya. Mereka pun terpisah di hutan. Lalu tiba-tiba telepon Kana berdering. Itu dari sepupunya yang menanyakan di mana ia berada. Dan sialnya HP Kana berwarna merah. Ia kaget dan langsung melemparkan handphonenya itu. Untung saja si Kana bocil gemes masih selamat. Pagi pun menjelang dan mereka mencari satu sama lain. Lalu samar-samar terdengar suara Kana. Sepupunya bilang, tunggu di sana, aku akan ke tempatmu. Namun ketika sepupunya menghampiri Kana, tiba-tiba kepalanya kena duri di pohon dan berdarah. Merah dong. Lalu secepat kilat, teke-teke datang dan menebas sepupunya di depan matanya sendiri. Kana pun menjerit dan scene pun berakhir. Beberapa bulan kemudian, Kana pun dikabarkan depresi. Ia sering membuang-buang benda yang berwarna merah dari kamarnya. Dan film pun berakhir. Tenang-tenang, masih ada kok Teke-Teke 2. Kalau kalian penasaran, gua langsung buatin video Teke-Teke 2-nya. Inti dari film ini adalah makhluk urban legend masyarakat Jepang tentang seorang wanita yang mati bunuh Dirman karena depresi setelah ia diperkaos di zaman perang dulu. Ia bunuh Dirman di rel kereta api yang membuat badannya kebelah menjadi 2. Ia juga nggak suka sama warna merah karena konon ia masih perawan ketika diperkaos. Jadi ia trauma dengan warna merah darah. So far film ini unik dan seru. Entah itu seru karena cewek-ceweknya atau cerita hantunya. Yang jelas dengan durasi film yang lumayan singkat, gua sedikit pun nggak merasa nyesel nontonnya. Hanya kualitas videonya saja yang burik karena susah banget cari film ini di internet. Untuk nilai IMDb, film ini diberi skor 5,3. Dan penilaian pribadi, gua kasih nilai 6 karena ceweknya imut.